Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa saya akan melanjutkan pembahasan perubahan jam pelajaran di kerangka kurikulum atau kurikulum sekolah penggerak yang sudah dilaksanakan namun pada sekolah-sekolah yang ditunjuk. Kali ini saya akan membahas di perubahan jam pelajaran di tingkat SMA di sini karena memang disebutkan hanya di tingkat SMA saja, SMK-nya dalam kalimat yang lain. Nah, di sini disebutkan hanya PAUD, SD, SMP, dan SMA. Kita cek di tingkat SMA. Nah, jika dilihat kalau tidak salah itu ada dua perbedaan. Yang pertama itu di kelas 10. Nah, kita baca sama-sama. Nah, untuk di SMA kelas 10 ada beberapa perubahan terkait kurikulum sekolah penggerak. Yang awalnya kurikulum 2013, siswa langsung masuk dalam program peminatan IPA IPS atau bahasa dan budaya. Nah, tidak ada di sini mata pelajaran IPA dan IPS. Mata pelajaran langsung spesifik pada fisika, kimia, geografi, ekonomi, dan seterusnya. Dan sebagainya. Nah, di sini arah perubahan kurikulum di sekolah penggerak. Belum ada peminatan di kelas 10. Siswa mengambil semua mata pelajaran wajib di kelas 10. Siswa menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Siswa perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua. Nah, itu arahnya. Terus di sini mata pelajaran kelompok IPA dan IPS terdiri dari IPA, fisika, kimia, biologi 6 jam per minggu. Nah, untuk IPS, sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi 8 jam per minggu. Di sekolah dapat menentukan pengorganisasian IPA dan IPS berdasarkan sumber daya yang tersedia, yaitu demi memilih sistem blok, tim teaching dalam perencanaan, namun guru fisika, kimia, biologi mengajar bergantian. Nah, itu maksudnya. Sebagai mata pelajaran berdiri sendiri, nah, sebagai mata pelajaran berdiri sendiri. Nah, terintegrasi tim teaching dalam perencanaan dan pembelajaran. Nah, ini sudah ada di SMK ini. Hanya ini akan diterapkan di SMA. Jadi dia sistem blok. Jadi satu kelas 30 orang. Jadi guru itu mengajar 2 orang. Nah, bisa juga 3. Jadi ke 15-nya itu mengajar tentang fisika. Nah, 15 lagi belajar tentang kimia. Kurang lebih seperti itu jika di SMK itu. Satu guru mengajar 15 siswa tentang bongkar mesin di otomotif. Nah, satu guru lagi misalnya mengajar tentang eh, kelistrikan. Nah, satu guru lagi ada yang mengajar tentang balancing. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi bisa 2 atau 3 guru jika sistem blok atau tim teaching. Terus di sini setiap tengah dan akhir semester ada 2 unit inquiry yang mengintegrasikan mapel-mapel dalam masing-masing IPA dan IPS. Siswa menulis esai sebagai salah satu syarat kelulusan. Nah, partisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran diharapkan memberi inspirasi terkait topik yang dipilih. Nah, sebenarnya ini bagus, ini sangat setuju. Karena ini sudah banyak diterapkan oleh guru-guru, termasuk saya pernah menerapkan ini. Jadi ketika siswa itu eh, tidak tuntas atau kita lakukan remedial, nah, ada beberapa kali kita suruh mereka itu membuat esai dan menjawab sendiri karena di sana mereka akan terbiasa literasi. Nah, yang sekarang lagi digalakkan literasi membaca, bahkan soal AKM itu salah satu bentuknya itu adalah literasi, yaitu membaca. Nah, ini perubahan di SMA kelas 10, agama berkurang. Yang awalnya di SMA SMK ini adalah di tingkat SLTA ini 3 jam berubah menjadi 2 jam. Nah, ini sangat-sangat mempengaruhi pada guru agama. Begitu juga di guru PKN. Nah, di bahasa di sini juga yang awalnya kelas 10 itu kalau tidak salah 4 jam. Nah, matematika juga 4 jam menjadi 3. Nah,
Sini, nah IPA sini 6 jam yang sudah disebutkan sini digabung. Yang sekarang yang saya tahu ini adalah mereka berdiri sendiri sini masing-masing 2 jam, berarti mereka dirubah. Nah, digabung sekarang jadi 6 jam, masing-masing 2 jam. Nah, terus IPS juga di sini khusus SMA yang ada itu SMK ini Fisika Kimia 2. Bahasa Inggris kalau tidak salah saya di SMK itu 4 jam kalau tidak salah kelas 10-nya kalau tidak salah. PJOK itu ya sudah 2 jam di SMK. Nah, hanya saja di sini ada informatika, TIK, nah atau apa namanya SKD. Nah, sini pemilihan, sini juga 2 jam. Sini ada pilihan, terus keterampilan atau bahasa asing, muatan lokal maksimal 2 jam. Jadi di sini boleh menambah maksudnya. Hanya saja di sini ditentukan maksimal 2 jam. Nah, itu Bapak Ibu perubahan kurikulum atau jam pelajaran di tingkat SMA. Nah, tentu ini sangat-sangat berpengaruh pada guru-guru khususnya yang sudah sertifikasi. Nah, karena jika misalnya di tempat saya itu 39 kelas, jika dikali 2 hanya 78, namun karena gurunya ada 5, misalnya, itu sudah lebih 2 guru karena pengurangan 1 jam itu. Nah, yang awalnya 3 jam. Nah, itu pun sudah hanya tersisa 6 jam, bahkan tidak cukup dari 2 yang tersisa itu. Dari 78 berarti itu 3 orang yang sudah mendapat, namun sisa 6. Jadi ada 2 orang yang tersisa, sedangkan semua sudah sertifikasi. Nah, ini jadi masalah. Jika dilihat di beberapa berita itu memang belum ada solusi bahwa guru tidak harus mengajar 24 jam. Nah, solusinya di situ masih mengarahkan kepada mencari jam tambahan. Nah, walaupun tidak diarahkan ke sekolah lain. Di solusi ketiga diarahkan ke sekolah lain untuk mencari jam tambahan. Nah, ini juga akan menjadi problema baru. Nah, walaupun misalnya jam pelajarannya itu dikurangi dan seterusnya, misalnya tidak memberatkan pada siswa, namun guru yang menjadi berat karena misalnya mencari ke sekolah lain jam tambahan, apa namanya, waktu dan tenaga harus terkuras, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentar barangkali ada yang ingin ditanyakan. Filenya ini bisa di-download di Google, banyak browser browsing. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.